Bang Cek DC ada bahas-bahasan. Oke, karena kita udah investigasi orang kebelet jadi pahlawan. What is this? Bro, lu mantan dia kan? Dia emang suka selingkuh ya dari dulu? Ya bro, BTW ini video HS kita. What the fuck? Baru awal video anjing udah tiba-tiba iya bro ini BTW video Katanya kon. Menjadi pahlawan adalah impian semua orang. Siapa sih yang nggak menjadi pahlawan adalah iya bener sih banyak ya. Banyak orang pengen jadi pahlawan termasuk gua kadang juga pengen jadi pahlawanan kayak gitu guys. mau jadi pahlawan kayak Homelander, sebuah sosok yang sangat diidam-idamkan para kaum Adam. Aku bahkan ingin menjadi pahlawan buat kalian subscriber aku. Aku ingin menjadi pahlawan buat kalian ya. Ada apa sih ini sebenarnya videonya kita tonton aja ya. Tapi memang main statement I can fix her itu nggak bisa guys kalau kita soal ngefix apa sih namanya memperbaiki dia dari sifatnya kayak gimana, nggak bisa, sifat manusia nggak bisa diperbaiki. Dalam berbuat baik agar tidak mudah. Makanya dalam relationship tuh ada namanya cocok atau tidak cocok kayak gitu, nggak bisa semua dicocok-cocokin. Dimanfaatkan seperti pada cerita kali ini. Tapi yang lebih lucu lagi adalah ketika didatengin rumahnya, bapaknya adalah ormas. Halo semuanya, gua Kertas Hitam dan langsung aja kita bahas. Cerita kali ini datang dari seorang pengguna Facebook dengan PP kartunnya yang bisa kita tebak dia adalah seorang wibu. Ya kurang ketebak apa coba, dari pendidikannya aja dia berkuliah di otaku Jepang. Fokus cerita kali ini tertuju pada postingannya yang membahas tentang pengalaman penulis bermain peran sebagai seorang pahlawan yang ingin menyelamatkan sesosok kaum Hawa dari keterpurukan. Terakhir kali yang gua inget saat kalian pernah nggak guys Adam percaya pada kaum Hawa, alhasil manusia jatuh dalam dosa. Gue bercanda. Buat yang ngerti aja. Cerita kali ini akan sangat panjang, mengandung amarah dan banyak roastingan dari gua. 21 menit ya kita react ini anjing. Man to man, saran dari sesama laki untuk laki-laki lainnya. Apa yang pernah ngalamin hal serupa atau siapapun itu Le, tolong dong kasih saran Le, nasihat atau apa biar aku tetap waras, nggak kehilangan akal sehat, biar tetap semangat lagi. Niat baik tanpa tindakan apapun disebut pragmatis. Aku sangat menghargai sarannya Le. Jadi 200k buat dibagi 4 orang, duanya saran terbagus, duanya lagi ku pilih random. Kok giveaway anjing, what the hell? Wow, ingin jadi savior kompleks, ini ngerubah orang yang udah berantakan. Ya intinya awal mulanya Le, aku pengen ngerubah orang yang udah rusak, broken home, punya masa lalu kelam, udah gak perawan, suka selingkuh, bahkan sering dari dulu. Bukannya ke jalan yang bener, malah guenya yang makin gak waras, makin gila ngadepinnya. Ini jangan masuk-masukin broken home anjing. Gak semua orang broken home bangsat. Camkan baik-baik untuk semua orang di dunia ini ya. Gak semua orang broken home itu orang rusak anjing. Gua broken home, gua kagak rusak bangsat. Ini merubah seseorang yang sudah berantakan. Apa itu savior kompleks? Jadi itu adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan kuat dan berlebihan untuk terus-menerus membantu atau menyelamatkan orang lain. Kondisi ini muncul dari rasa butuh untuk merasa berharga. Gua punya masa lalu kelam, udah gak perawan, suka selingkuh bahkan dari dulu, menuju hidup yang lebih baik. Bukannya dia ke jalan yang benar, malah ini ceritanya saat ideologi gitu kan? Siapa yang ideologinya paling kuat itu? Tampaknya sang penulis harus mengakui dan menyadari bahwa pengaruh si cewek lebih kuat. Bukannya mempengaruhi, malah mempengaruhi. Aduh, domain expansion anjing. Dia mau mempengaruhi si ceweknya biar selamat, biar berubah gitu. Terus domain ceweknya kayak kamu kira kamu yang mempengaruhiku? Aku yang mempengaruhimu. Dimakan domainnya, gila. Jadi simpelnya si penulis ingin ngebantuin si cewek ini keluar dari kehidupannya yang serba kekurangan dengan harapan bisa memiliki kehidupan bersama si cewek sebagai pasangannya. Padahal nggak semua orang butuh bantuan, kebanyakan cuma memanfaatkan. Jadi berhati-hatilah buat kalian. Akami atau yang namanya Anissa, macam gua, dia sosok anjay. kalau gua cerita sedih kayak broken home dan sebagainya. Banyak yang bersimpati termasuk gua pacarnya waktu itu. Udah gua tanggung makan dia, kosan dia, jajan dia, Gojek, GoFood, beli tiap hari. Selama hampir 2 tahun gua tanggung dia. Dari menanggung hidup si cewek aja udah kayak anjing, banyak banget cerita-cerita begini ternyata ya. Banyak yang bersimpati. Gue yakin semua yang bersimpati itu udah pasti cowok yang kemakan dengan pesona sosial media kaum Hawa. Harapannya supaya bisa punya kesempatan untuk deketin mereka dengan bermain peran sebagai sosok pahlawan yang muncul di hadapan mereka. Tapi tampaknya di cerita kali ini pahlawan telah gugur. Kedua kali cuma pacaran kan? Kayak lu kan?
nanggung biaya hidup dia. Itu dia. Lu masih pacaran ngapain nanggung biaya hidup si cewek gitu? Lucu kan lihat orang goblok. Oke. Aku bahkan lihat orang goblok itu gak di sini ya. Maksudnya gak di sosmed yang di video ini. Udah pernah lihat itu bro, yang tadi dikasih tahu tuh, yang misalnya baru pacaran udah nanggung hidupnya si cewek itu, kayak bayarin kosan, beliin motor, beliin HP. Udah pernah lihat depan mata anjing. Udah kayak temenku kayak gitu anjing. Dikasih tahu beberapa kali tetap diselingkuh. Kalau cuma terima kasih, oke lah, cowok kan ada posisi sebagai provider. Meskipun beberapa orang punya pemikiran yang berbeda, tapi kenapa dia juga bayarin kosan dia? Bayarin kosan, beliin motor. Kalau gitu kan kalau lu nggak bayarin kosannya dia, dan apa-apa pakai itu bayarin Audi dia tiap hari, gila. Dan itu selama hampir 2 tahun. Wow. Well, ya orang 2 tahun. punya caranya tersendiri dalam mengekspresikan perasaan mereka. Dan bisa kita lihat kan si penulis ini kecintaan banget sama si anomali satu ini. Jadi merasa bahwa menanggung biaya hidupnya adalah kewajibannya sebagai seorang pacar. Serta caranya untuk menunjukkan perasaan cintanya terhadap si cewek. Nggak gitu. Cewek semakin dikasih semakin ngelunjak guys. Hati-hati guys. Banget sama si cewek ini, atau jangan-jangan ini hubungan pertama si penulis. Kalau kita lihat postingannya satu persatu, penulis menunjukkan mereka berdua yang sedang fabulan di game Roblox dengan caption kecintaannya. Kemudian Pacaran SMP anjing. Sumpah, ini pacaran SMP anjing. Aduh, ketawa banget ya tuh. Aduh, soundboard dong, Ram. Cara pacaran SMP loh ya. dilanjutkan dengan foto-foto dari si cewek yang mana salah satu captionnya isinya istriku. Standar cewek Wibu banget anjing. Wibu banget anjing. My kisah, my bini, my istri. Shit man. Mereka suka jual cinta sedih dengan make up 5 kilonya. Setelah itu postingan lainnya yang masih penulis mengucapkan happy birthday ke si cewek yang bisa dikatakan umurnya adalah 19 tahun. Dia punya Legal. hubungan yang jelek, yaitu Selingkuh sering HS. suka selingkuh dan sering akses sama mantan dia. Gue coba untuk merubah dia dengan berbagai kegiatan positif. Dia mau usaha, gue modalin. Dia mau cosplay, gue yang tanggung semuanya. Dia mau cosplay, gue yang tanggung semuanya. Udah bodoh banget dari sini, udah kelihatan bodohnya bangsat. Dan lain-lain, tapi tetap aja nggak ngaruh ke dirinya. Cerita klasik seorang pahlawan. Nolongin orang yang nggak seharusnya ditolong dan nggak bisa ditolong. Penulis juga melakukan berbagai bukti bahwa si cewek ini Cerita klasik pahlawan loh ya. Selingkuh terus di Roblox, bilangnya mau stop dan gak diulangi lagi, tapi nyatanya malah bikin akun baru buat selingkuh lagi. Kita diperlihatkan percakapan di Roblox antara si cewek dan cowok random di Roblox yang isinya, kamu gimana sayang? Muah. Kemudian penulis juga bilang kalau bahkan si cewek ini disaranin sama selingkuhannya di Roblox untuk bikin akun baru yang gak ada unsur ayamnya. Kurangnya apa coba? Jadi Anjing lucu banget, aduh tolol banget, lucu anjing. wah ini nanya, akun ini udah tahu sama cowok kamu. Arif, lu udah tahu cewek punya pacar, lu malah deketin. Si cewek bilang kalau si penulis udah tahu, kemudian dia tanya lagi, tahu dari mana? Bahkan sampai disaranin sama selingkuhannya, mending buat nama yang gak ada unsur ayamnya. Setelah itu lanjut panggil saya lagi. Penulis Aduh. Dapat buksnya langsung ku menghilang, habis itu dengan bangganya mereka terang-terangan lanjut selingkuhnya. Ya emang kayak gitu orang selingkuh. Tot. kata mereka itu sama-sama selingkuh dan juga bukti mereka selingkuh di Roblox. Gua udah maafin dia sampai 3 kali, tapi tetap aja. Maafin dia sampai 3 kali. Mau 1000 kali kamu maafin pun bakal tetap selingkuh. Gua ngechat mantannya cewek gua, tapi malah ditunjukin video mereka lagi HS. Apa nggak tambah gila? Gua drop hampir 1. What the fuck? Saat itu juga dia ngakuin kalau dia pernah HS, bahkan sering berkali-kali. Dia udah selingkuh sampai 3 kali, dan lu masih maafin. Gua kadang gak enak hati mau ngatain lu, tapi kayak sudahlah. Emang bodoh aja dia bang, sumpah ya bang kertas hitam emang bodoh aja ini.
orang yang kamu bacain ini ya. Kalau lagi cintaan bisa bikin buta banget. Mengenai gigi cewek lagi HS sama mantannya, penulis mengatakan, gila emang nih orang. Gue nanya ke mantan si cewek, apakah si cewek ini yang suka selingkuh dari dulu. Tanya malah bahas kalau dia dulu sering HS sama si cewek dan nyimpen banyak video katanya. Oke, ini bagian paling. Ya udah ajain HS lah juga, Cok. Ya nggak usah sok-sokan jadi pahlawan anjing, ancurin aja anjing. Ini ya udah hancurin aja gitu. Ini Xian ini terlalu sok-sokan jadi pahlawan anjing. Sudah ya main pahlawanannya. Sakit kan main pahlawanannya? Paling lucu buat gua. Di samping gua merasa bersimpati dengan si penulis, sekaligus karena video udah bebas dari anomali, tapi gua akun ini lucu banget. Kayak lu bayangin lagi ngechat sama mantan cuma buat nanyain, dia dulu suka selingkuh gak sih? Dan mukanya ada jawaban langsung, lu masih terlebih lagi, respon dari si penulis terhadap si mantan cewek tersebut. Ini ditampilkan sama si penulis percakapan dirinya dengan si mantan cewek. Gue udah jujur sama lu bro, gue ngasih tau gini, tapi lu gak percaya. Gue udah ngelakuin sama ayah waktu itu sering, bahkan pas putus balik lagi juga pernah. Gue lagi HS sama ayah, datang aja ke gue sini. Ini mau transaksi bandar kening gitu kan? Sama yang fanboy, katanya pernah cuma sebentar, karena dia balik lagi ke gue. Jadi ternyata si cewek ini juga pernah berhubungan sama si fanboy. Ini kenapa ada fanboy ikut tanda? Bener gak itu ayahnya? Yang video Anissa Salsabila, ngapain gua dipuluh? Lu aja diselingkuhi sama ayah, apa untungnya gua bohongin lu? Bahkan sampai disuspek dulu itu ayah apa bukan? Si penulis pun membalas, iya benar, gua juga gak nyangka kelakuan dia begitu. Iya benar. Itu pacar gua Anissa Salsabila. Verifikasi yang orang sama. Kemudian si mantan. Tahu nggak apa yang paling kocak dari itu? Yang paling gue inget, ayang aku mau open grafur foto. Masih dibela. Terserah, gue juga gak peduli sama dia. Yang penting gue udah kasih banyak bukti. Paling gak nanti giliran lu yang jelek-jelekin, lu yang selingkuh lah, apalah, kasihan amat. Banyak banget sisi yang bisa kita ambil dari percakapan antara si penulis dengan mantan si cewek. Pertama si mantan. Kita tahu kalau si mantan ini adalah seorang fuckboy yang cuma manfaatin si cewek untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi di sisi lain juga, si mantan ini udah memberikan pernyataan keras ke si penulis tentang kelakuan asli si cewek. Kedua, si penulis alih-alih memahami bahwa si cewek ini kelakuannya emang gak beres, sering angkat sama mantan-mantannya, memberikan saran untuk jual foto dirinya dan suka jelek-jelekin mantan. Si penulis tetap aja merasa kesal terhadap si mantan. What the fuck ya? Maksudnya bisa, aduh. Secara langsung aja enggak. Hah? Udah kayak mendekati nafkah walaupun bukan tunangan, bukan istri. Statusnya ketemu RL pun belum pernah. Jadi sepanjang 10 menit awak nonton video ini, 10 menit gua nonton video ini, gua baru tahu di menit ke-10 detik ke-8 bahwa si penulis itu belum pernah ketemu real life sama si ceweknya. Oke, pacaran online itu hal yang udah biasa di zaman sekarang. Bahkan kalau belum pernah ketemu bisa aja tidak menutup kemungkinan. Tapi yang aneh adalah bisa-bisa aja lu nafkain anak orang yang bahkan dia. Nggak make sense. Otaknya nggak dipakai gitu. Otaknya nggak dipakai. That's a waste of money, bro. What the fuck? Bahkan ketemuan sekedar berpelukan, berpegangan tangan, salim tatap muka, cubit pipi, pegang-pegangan bahu, yang basic-basic itu aja nggak dilakuin tapi udah menafkahi. Masuk ke dalam puncak cerita. Setelah semua kejadian itu, gue samperin dia dengan niat baik. Gue jauh-jauh ke tempat. Jir, disamperin. Dia naik kereta 8 jam perjalanan sambil bawa oleh-oleh buat silaturahmi mau lebaran. Oleh-oleh lagi, Cok. Gua sih kayak gitu emang gua cari atas dasar dendam sih anjing. Bukan sih bawa oleh-oleh silaturahmi anjing. Bapaknya malah bawa orang premanisme. Ayahnya juga tukang selingkuh dan bawa kabur DP orang. Well, apa ini? Ini yang waktu rumah dia jauh 8 jam perjalanan. Masih berusaha tenang, bawa oleh-oleh jajan yang banyak. Walaupun gua udah diperlakuin kayak gitu. Ditampilkan juga foto ranjang yang berisikan jajanan yang dibeli oleh si penulis untuk bertemu dengan si cewek. Sampai sana, bapaknya malah bawa ormas. Bapaknya juga tukang selingkuh dan bawa kabur DP orang. Gantikan percakapan si penulis dengan bapaknya. Aduh anjing. Kalau si bapak ini punya masalah temperament, penulis sudah berusaha untuk bicara baik-baik, tapi tampaknya si bapak
Nggak, ngapain ngeluarin logo ini sih, anjing? Ngapain ngirim logo? Serius, ini logo gua. Apa maksudnya, anjing? Ini logo gua di sini. Saya di babak penutup, kita disuguhkan dengan foto anomalis saat ini yang kita bandingin sebelah kan. Hah? What the scammer? Ya 100% mirip. Bapak, kamu didiagnosa rabun 98%. Oh ya, thank you dok. Ini foto kenapa diambil gini sih? Gua nggak tahu cerita dibalik munculnya foto ini. Bahkan penulis juga tidak menjelaskan apapun. Tapi kalau dari tembakan gua, Kalau udah cinta gila sih. Maksudnya kalau udah cinta itu bisa berpikir dengan akal sehat, itu pasti banyak yang kayak tadi ya kakak ya. Cuma aku berharap buat kalian tadi semua, kalian ya semua yang sering nonton gue, jangan kayak gitu loh, jangan kayak gitu. Cari pacar ya emang yang di real life bisa ketemu gitu ya. Uang nggak nyelesain semuanya anjing. Kalau memang uang bisa ngedapetin pasangan, memang kalau kalian punya uang banyak kalian dipandang sama cewek. Cuma ada orang yang tidak worth it untuk diberikan uang itu, anjir. Harus tahu sifat lah gitu loh, harus nggak ketemu anjing.